Selamat sore, Shotihotu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan menyampaikan sedikit materi yaitu tentang membumikan multikulturalisme di Indonesia. Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang multikultural, yang memuat banyak sekali keberagaman, baik itu suku, bahasa, adat istiadat, dan agama. Dewasa ini seringkali diterpa isu tentang radikalisme, yaitu gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu. Ini semakin hari semakin tumbuh dan secara terang-terangan menyuarakan ideologi mereka. Aksi teror, penculikan, penyerangan, bahkan pengeboman itu kian marak terjadi. Dari berbagai macam keberagaman yang dimiliki negara Indonesia, keberagaman agama menjadi yang terkuat dalam membentuk radikalisme di Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok ekstrim yang kian hari kian meluas. Kemudian, untuk membumikan kulturalisme di Indonesia, perlu adanya sikap yang menyeimbangkan satu sama lain. Sikap moderasi beragama inilah yang perlu dikembangkan di masyarakat. Setiap moderasi beragama yaitu sikap toleran, menghormati atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Saat ini moderasi beragama di Indonesia belum berjalan dengan baik. Masih banyak kasus-kasus yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Contoh kasus, konflik antar agama di Poso menjadi bukti bahwa perbedaan kepercayaan dapat menyalut konflik yang meluas. Konflik Poso menjadi salah satu konflik yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Kemudian, konflik antar agama yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 merupakan sebuah konflik berdarah antara kaum Muslim dan Nasrani yang menghuni wilayah tersebut. Konflik tersebut dipicu oleh insiden pemalakan yang dilakukan oleh dua orang pemuda Muslim terhadap warga Nasrani. Konflik yang terjadi di Tolikara, Papua, dipicu oleh pembakaran sebuah masjid oleh para jemaat Gereja Injil Indonesia. Dari berbagai contoh kasus di atas, konflik antar agama merupakan konflik yang dapat menimbulkan akibat dari perbedaan keyakinan, perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Munculnya konflik keagamaan, maka perlu adanya suatu penyelesaian. Model penyelesaian apa yang patut diterapkan untuk mengatasi konflik keagamaan ini? Dalam Dhammapada bab 1 Yamaka Wagga ayat 5 dijelaskan, dalam dunia ini kebencian tidak pernah dapat dilenyapkan dengan kebencian. Kebencian hanya dapat dilenyapkan dengan cinta kasih atau kasih sayang dan saling memaafkan. Inilah adalah kebenaran abadi. Kemudian di dalam Brahma Jala Sutta Digha Nikaya, Buddha menasihati para muridnya agar tidak terpengaruh kebencian atau kemarahan apabila Buddha, Dhamma, dan Sangha dihujat. Cara dalam menghadapi sikap tidak baik dari umat lain, Buddha menasihati atau memberikan prinsip keseimbangan batin. Keseimbangan batin di sini dapat dikaitkan dengan moderasi beragama, yaitu bersikap tidak menganggap bahwa agama kita yang paling benar. Kemudian dalam Mahasa Cakka Sutta Majjhima Nikaya,
Diketahui bahwa Buddha tidak marah ketika ajarannya dihujat atau dikritik. Dalam kitab Tiga Nikaya Sangiti Sutta dijelaskan mengenai Saraniya Dhamma, di mana Buddha menjelaskan siswanya untuk saling mengingat, saling menolong, saling menghormat, dan menghindari percecokan, sehingga dapat menimbulkan persatuan dan kesatuan. Untuk mengatasi konflik ini, perlu dilakukan manajemen konflik. Menurut Subhan, manajemen konflik bukan berarti menghilangkan perbedaan, melainkan mengelola perbedaan menjadi potensi energi positif. Manajemen konflik menjadi pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi, termasuk tingkah laku, dari perilaku maupun dari pihak luar. Selain itu, bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dalam intervensi? Subhan menambahkan, jika sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, seperti yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, maka bisa berlangsung lama. Oleh karena itu, tantangan kita adalah melakukan penguatan modernisasi beragama. Agama harus menjadi jalan damai, tidak terlalu ekstrim ke kanan dan ke kiri. Melalui manajemen konflik dalam bingkai moderasi beragama, dapat dikembangkan pola-pola baru terkait cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Di Indonesia, kebebasan dalam menganut keyakinan atau kepercayaan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat 1 dan Pasal 29 ayat 2. Kebebasan dalam memeluk agama telah diatur secara jelas dan tidak ada satu pihak pun yang dapat ikut campur di dalamnya. Undang-undang juga mengatur kebebasan dalam beribadah dengan aman sesuai dengan keyakinan yang dianut. Sebagaimana multikultural pemerintah Indonesia telah mengakui 6 agama dan 1 kepercayaan yang dianggap resmi yang bisa dianut oleh para pemeluknya. Ketujuh agama tersebut antaranya adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan. Menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Keliru jika ada anggapan bahwa seorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki rasa sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajarannya. Oleh karena itu, pentingnya keberagaman dan moderat bagi kita umat beragama, serta menyebarluaskan gerakan ini. Jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, dan pertikaian. Kerukunan baik dalam umat beragama maupun antar umat beragama adalah modal dasar bangsa ini menjadi kondusif dan maju. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sapi sata bawantu tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Satu waktu, namo buddhaya.